الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
فسطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Wasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tiada kata lain kecuali ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Rabbul Izzati yang telah memberi kita hidup di alam dunia ini untuk sementara waktu, dan kita pasti akan kembali lambat ataupun cepat sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Kita bersyukur sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri
sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kita syukur sehat dan kita bisa bertemu satu sama lain antara keluarga, teman, sahabat karib dan lain sebagainya. Bila sesudah sholat ini kita pergi ke rumah sakit, yang puluhan rumah sakit di Pekanbaru ini, maka banyak orang yang sedang terbaring sakit. Ada saudara kita, ada ibunda kita, ada adik kita, ada keluarga, tetangga kita sedang sakit terbaring, yang tidak bisa berbicara, yang bahkan lebih parah dari itu sudah sakaratul maut. Kita dari itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kita manfaatkan hidup yang diberikan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini khutbah kita kutip Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikan dengan baik. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu imam, pemimpin bagi seluruh umat manusia dan keturunanmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seperti di awal khutbah ayat yang kita sampaikan, Nabi Ibrahim ada 3 paling tidak ujian berat yang dialami oleh Nabi, dan seluruh Nabi-Nabi Allah pasti diuji oleh Allah dengan bermacam ujian. Kita akan melihat kisah ujian yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, dan tentu kita banding dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita belum seberapa, masih kecil dan sangat kecil. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah sebelum dewasa dengan menghadapi ujian yang sangat berat, adalah tantangan ayah kandungnya Azar yang menjadi penjual patung yang memaksa menjajakan patung untuk disembah. Hal itu bertentangan dengan hati nurani sendiri. Tapi sekalipun bagaimanapun Ibrahim harus hormat kepada ayahnya, tidak bisa melawan. Tapi sekali-sekali dia robah kalimat Ibrahim. Siapa yang akan beli patung yang tidak ada manfaat dan tidak bisa bicara? Itulah cara Ibrahim menantang melawan ayahnya. Tapi dia tidak berani di depan ayah kandungnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah berpuluh tahun berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak. Dan berdoa, terus berdoa, tetapi tidak putus asa. Begitu juga kita hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia. Kita senantiasa berdoa. Kalau belum dikabulkan 1 atau 2 kali, terus berdoa setiap sudah sholat 5 waktu. Apa kata Nabi Ibrahim dalam doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang anak itu termasuk dijadikan orang-orang yang soleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan sabarnya berdoa, akhirnya Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anugerah kelahiran seorang anak yang cerdas dan sabar, dan anak itu diberi nama Ismail, anak yang disayangi, anak yang dicintai, satu-satunya anak tunggal. Tidak ada yang lain anaknya, hanya 1. Tiba-tiba turunlah firman Allah, perintah Allah seperti dilukiskan dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah sampai
mendekati luasa, dah sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata karena perintah Allah, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkan aku menyembelihmu, hai anakku. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dengan tegas anaknya menjawab, "Satajiduni insyaallah minas shabirin." Hai ayahku, hai bapakku, kerjakanlah, lakukanlah perintah Allah kepadaku. Insyaallah kamu akan mendapati, ayah akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian kepada Nabi Ibrahim yang kedua itu tidak harus kita ikuti menyembelih anak sendiri. Tidak ada sunnahnya buat kita pengikut Nabi Muhammad. Yang ketiga lebih berat lagi. Nabi Ibrahim menghadapi ujian yang berat, menghadapi raja yang berkuasa pada waktu itu. Raja Namrud namanya. Ibrahim harus berhadapan dengan raja kafir yang otoriter, tidak belas kasihan kepada penderitaan rakyatnya. Pajak dipungut dengan nilai yang sangat besar. Pokoknya raja zalim yang menyembah patung itu. Pada suatu hari Nabi memohon petunjuk kepada Allah bagaimana cara menghadapi pemerintah yang zalim itu. Raja Namrud yang mengkompanyikan menyembah patung dan berhala itu. Di saat raja dan pengikutnya pergi berpesta pora di suatu tempat dengan pengikutnya, di saat itulah ide Ibrahim membuat lelucon masuk ke dalam rumah ibadah mereka dan menghancurkan semua patung-patung yang sesembahan mereka yang ada di ruang ibadah itu, dan meninggalkan patung yang paling besar dengan meletakkan kapak untuk menghancurkan di kepala patung besar itu. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mereka pulang berpesta pora, mereka masuk ke rumah sesembahan patung-patung yang banyak itu. Terlihat patung sudah hancur berkeping dan tinggal patung yang paling besar tersangkut di kapak leher itu. Di leher itu ada kapak besar yang ditaruh oleh Ibrahim. Kemudian raja diberitahu, lantas raja memerintahkan untuk mencari siapa pelakunya. Akhirnya intelijennya raja itu menetapkan Ibrahim sebagai tersangka satu-satunya. Maka raja pun marah besar dan Ibrahim dijadikan tersangka, terus dihadapkan ke hadapan sidang makmiluk waktu itu. Kisah ini diabadikan Allah dalam surah As-Saffat ayat 61 sampai berikutnya. Apa kata mereka dalam sidang? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah anda yang menghancurkan tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim? Dengan senyum sinis Nabi Ibrahim menjawab, "Qala bal fa'alu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Lihat, ada kapak di lehernya. Tanyakan kepada bahala itu jika mereka bisa berbicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua mereka terdiam termasuk raja. Dan dengan tangkisan jawaban Ibrahim dikatakan oleh raja, apa kata Nabi Ibrahim? Laqad alimta ma haulani yattaqun. Kata mereka kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, anda kan tahu, laqad alimta ma haulani yattaqun. Itu patung kan tidak bisa bicara." Dengan tertawa, dengan sinis Ibrahim menangkisnya. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurrukum. Ibrahim berkata, maka mengapakah tuan-tuan menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula dapat memberi mudarat kepada anda semua. Sebagian pengikut raja berubah pendirian dan beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi dasar raja yang tidak mau menerima kebenaran, dia pun marah, memerintahkan kepada hakimnya dan polisinya untuk membunuh, bakar itu Ibrahim. Qalu, berkata mereka, harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakar dia, bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar bertindak dan percaya kepada saya, kata raja. Setelah Ibrahim dimasukkan ke dalam unggun api besar,
yang dibuat oleh pengikut-pengikut Raja Namrud. Apa yang terjadi? Tetapi Allah berfirman kepada api, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mata mereka terbelalak melihat sesuatu yang ajaib dan tertunduk malu. Sewaktu itu juga baru banyak yang beriman kepada Ibrahim, kecuali raja yang zalim yang ditinggalkan oleh pengikutnya sebagian. Tetapi dasar kafir tidak ada rasa iman sedikit pun. Dia kumpulkan semua pasukan-pasukan yang tertinggal, yang tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dia serang Nabi Ibrahim bersama-sama. Tetapi Allah perintahkan seekor nyamuk, dan kemudian banyak nyamuk masuk ke badannya Raja Namrud. Satu ekor saja nyamuk kecil masuk ke dalam hidung Raja Namrud, dan dia lari terbirit kesakitan, dikejar oleh banyak nyamuk. Akhirnya dia mati dalam murka Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, pada saat ini, pada hari raya Idul Adha ini, dalam khutbah yang singkat ini, Hatib mengingatkan, bila ada menjadi pemimpin rakyat hari ini yang banyak, yang sudah dikabulkan oleh Allah melalui mimbar ini, menghimbau yang sedang menjadi pemimpin rakyat, janganlah sombong di hadapan rakyat. Ketika sudah terpilih oleh masyarakat, yang sudah disogok, dirayu untuk menjadi DPR, MPR, wali kota dan semacamnya, pemimpin apapun, sewaktu kampanye bukan main, janji-janji muluk yang sudah disampaikan di hadapan rakyat. Sudah banyak pemimpin yang zalim negeri ini, dan rakyat tidak suka, matinya pasti tidak selamat. Dikutuk orang banyak, dimukai oleh Allah. Tunggulah ujian oleh Allah, ujian yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai kesimpulan dari khutbah kita manusia pasti diuji. Seperti dikatakan oleh firman Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka tidak dibiarkan saja berkata beriman, dan sedangkan mereka belum diuji. Sedangkan ujian, kita menghadapi ujian waktu sekolah, ada tujuannya. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan keilmuan. Kalau Allah menguji kita, berarti menguji keimanan kita. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah ingin mengetahui siapa benar-benar beriman, dan dia mengetahui siapa yang berbohong kepada Allah. Bahwa hidup ini penuh ujian, termasuk virus corona yang sedang kita alami, dan tentu tidak sebanding dengan ujian kepada nabi-nabi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita menghadapkan pikiran kita kepada Allah. Di pagi hari ini kita berdoa bersama dan mengaminkan, semoga Allah terima. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah rukuk sujud kami, terimalah duduk kami dan tidur kami dan kekusukan kami dan ibadah kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ftah alaina abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan, wa abwabal barakah, dan pintu-pintu berkah, wa abwaban nikmah, dan pintu-pintu kenikmatan, wa abwabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan, wa abwabas sihah, dan pintu-pintu kesehatan, wa abwabas salamah, dan pintu-pintu keselamatan, wa abwabal jannah, dan pintu-pintu surga. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami,
Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisimu. Sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamamatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menanggung bala yang berat, sangat sengsara, takdir yang buruk, dan rasa senangnya musuh-musuh. Allah melihat musibah yang menimpa kami, ya Allah. Allahumma afina fi badanina, ya Allah sehatkanlah badan kami. Allahumma afina fi sam'ina, ya Allah sehatkanlah pendengaran kami. Allahumma afina fi basarina, ya Allah sehatkanlah penglihatan kami. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung denganmu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung denganmu dari azab kubur. Tiada ilah yang wajib disembah kecuali engkau, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang ibu bapak kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.